Kisah Gideon yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6-8 adalah salah satu cerita paling inspiratif dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan bisa memakai orang biasa dan penakut untuk melakukan hal-hal luar biasa. Keadaan bangsa Israel dan panggilan Gideon. Bangsa Israel sedang dalam kondisi terpuruk dan ditindas oleh bangsa Midian selama 7 tahun karena dosa mereka. Orang Israel sangat ketakutan sehingga mereka harus bersembunyi di gua-gua dan menyembunyikan hasil panen mereka. Di tengah situasi ini, seorang laki-laki bernama Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, seharusnya di tempat terbuka, untuk menyembunyikannya dari orang Midian. Saat itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyapanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon yang merasa lemah dan tidak berarti, meragukan panggilan itu. Ia bertanya mengapa Tuhan membiarkan mereka menderita jika ia benar-benar menyertai mereka. Tuhan kemudian meyakinkan Gideon bahwa ia akan menyertai dia untuk menyelamatkan Israel. Tanda-tanda dan ketaatan awal Gideon meminta beberapa tanda dari Tuhan untuk memastikan panggilannya. Ia menyajikan persembahan yang kemudian dibakar habis oleh api dari batu. Malamnya, atas perintah Tuhan, Gideon merobohkan mezbah Baal milik ayahnya dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tindakan ini menunjukkan keberaniannya meskipun ia melakukannya di malam hari karena takut. Gideon juga meminta tanda dengan bulu domba. Pertama, ia meminta agar bulu domba yang diletakkan di tanah menjadi basah oleh embun, sementara tanah di sekitarnya tetap kering. Tuhan mengabulkan permintaannya. Kedua, ia meminta agar bulu domba tetap kering, sementara tanah di sekitarnya basah oleh embun. Tuhan kembali mengabulkannya. Pasukan yang dikurangi dan strategi unik Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 tentara untuk melawan bangsa Midian yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun, Tuhan berfirman kepadanya bahwa jumlah itu terlalu banyak, supaya kemenangan yang akan mereka raih tidak dianggap berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari Tuhan. Tuhan meminta Gideon untuk menyuruh pulang siapapun yang takut, sehingga jumlah pasukan berkurang menjadi 10.000 orang. Kemudian Tuhan menyuruh Gideon membawa sisa pasukan ke sungai dan mengamati cara mereka minum. Mereka yang minum dengan menjilat air seperti anjing tetap waspada dipilih, sementara yang berlutut untuk minum disuruh pulang. Akhirnya, hanya tersisa 300 prajurit. Dengan 300 orang ini, Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyerang. Strategi mereka sangat tidak lazim. Mereka membawa sangkakala dan buyung kosong berisi obor. Pada malam hari, mereka mengelilingi perkemahan Midian. Atas aba-aba Gideon, mereka meniup sangkakala, memecahkan buyung dan berteriak, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, kemenangan dan hidup setelahnya." Tindakan itu menyebabkan kepanikan di perkemahan Midian. Dalam kebingungan, mereka saling menyerang satu sama lain. Dengan bantuan Tuhan, Gideon dan 300 pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Midian yang sangat besar. Setelah kemenangan itu, orang Israel ingin mengangkat Gideon menjadi raja, tetapi Gideon menolak dan berkata, "Bukan aku yang akan memerintah kamu, melainkan Tuhan." Meskipun demikian, di akhir hidupnya Gideon membuat efod, pakaian imam, dari emas rampasan perang, yang kemudian menjadi berhala bagi bangsa Israel. Namun, secara keseluruhan, ia dikenang sebagai salah satu hakim terbesar Israel yang dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Kisah Gideon mengajarkan bahwa Tuhan dapat memakai orang yang merasa lemah dan tidak berharga untuk melakukan pekerjaan besar. Kemenangan sejati datang bukan dari kekuatan manusia, melainkan dari iman, ketaatan, dan penyertaan Tuhan.